Loh, kok gini Mister Amir? Apa nggak bahaya gitu? Nanti orang luar gimana? Justru itu yang saya pengen gitu, agar orang luar tuh tahu bahwa ternyata di dalam literatur Islam, bukan hanya di non Muslim gitu, ada juga yang kayak gini. Jadi metafisika itu ada berbarengan dengan fisika. Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, sore hari ini spesial sekali kita kedatangan tamu yang bukan dari Surabaya, tapi ini lumayan geser sedikit ya dari luar kota Surabaya, yaitu Bangkalan. Karena di sore hari ini kita akan membahas bagaimana penerjemahan buku biografi ulama besar. Nah, kira-kira siapa ya? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar barang arang-arang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun sekarang ya di luar cuacanya lagi mendung atau mungkin sudah hujan deras begitu ya, ada banyak sekali petir yang bergemuruh, tapi semoga di sore hari ini kita masih bisa ngobrolin sesuatu yang sangat menarik, yaitu penerjemahan buku biografi ulama besar Syaikhono Cholil Bangkalan dalam versi bahasa Inggris. Langsung saja, Indah tidak sendiri pastinya. Di samping Indah sudah ada Mr. Amir Hamzah selaku dosen bahasa Inggris program studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Syaikhono Cholil. Assalamualaikum Mr. Amir. Waalaikumsalam. Nah, harusnya nanya pakai bahasa Inggris ya. Tapi takutnya beliau ini sangat-sangat bahasa Inggrisnya sudah di atas levelnya. Nggak bawa kunci Inggris. Oh, nggak bawa kunci Inggris hari ini ya. Oke, sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah fine. Oh, fine. Oke, gimana cuaca di luar tadi karena hujan deras ya? Big rain atau hujan deras. Oke. Ini sebelum nanti kita bahas lebih banyak lagi tentang bahasa Inggris karena ini akan sangat menarik ya. Kita geser dulu ya. Selain ada dosen yang datang, ada Bapak dosen di sini. Sampingnya nih mahasiswanya ikut diajak loh di sore hari ini pemirsa. Di sini juga sudah hadir ada Mas Husni Mubarok selaku mahasiswa bahasa Inggris program studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Syaikhono Cholil. Assalamualaikum Mas Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tadi Mr. Amir fine, kabarnya baik gitu ya. Kalau Mas Husni sendiri gimana sore hari ini? Basarap. Alhamdulillah fil khair wal afiyah. Saya cuma ngerti sukron lagi. Jadi multilingual nih. Oke, baik, karena memang di luar memang lagi hujan deras, tapi alhamdulillah tadi kita sudah menunggu nih, wah, karena ini tema yang sangat menarik ya. Diterjemahkan tapi dalam bahasa Inggris. Langsung saja ini karena saking excitednya nih ya, saya langsung ke Mr. Amir deh, biar saya nggak banyak-banyak ngomong. Ini bagaimana kok bisa kepikiran atau mungkin ada dorongan juga dari beberapa rekan-rekan lainnya untuk ada gagasan seperti ini untuk menerjemahkan dalam versi bahasa Inggris? Silakan Mr. Amir. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kami awalnya itu di kampus itu kan sudah menerapkan kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Jadi siswa atau mahasiswa itu boleh berkreasi seimajinatif mungkin, namun ada dampak kepada masyarakat, gitu. Kemudian karena ini baru tahun kedua kampus kami menerapkan kurikulum merdeka dan merdeka belajar, akhirnya kan itu berbasis project. Jadi tugas di kampus sudah bukan paper lagi, jadi paperless kayak gitu, bukan hanya wireless tapi paperless. Tapi jangan males kayak gitu. Nah akhirnya saya selaku pengajar kayak gitu, itu memberikan pilihan kepada mahasiswa, kalian mau buat apa kayak gitu. Bukan hanya buku sebetulnya, ada pokoknya namanya project macam-macam gitu kan. Bisa dari indoor, bisa dari outdoor, bisa dari fiksi ataupun non fiksi. Akhirnya saya kasih waktu 1 bulan untuk mereka berpikir. Nah, Mister, kita buat buku aja. Buku apa gitu? Nah, itu kami belum tahu katanya gitu. Oke, kalau gitu kita gimana kalau terjemahin buku? Saya yang ngasih advice atau anjuran kepada mereka. Jadi kita nerjemahin buku, tapi buku itu biografi. Biografi itu kan berarti perjalanan hidup seseorang.
Nah, kami mengambil ulama Syekhuna Holil. Mengapa? Karena memang satu, kampus kami adalah atas nama beliau, Syekhuna Muhammad Holil. Beliau adalah seorang ulama besar Nusantara yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Bahkan NU juga itu cikal bakal dari beliau. Betul. Termasuk TV 9 ini kan 9 bintang kan gitu ya kan. Kalau 7 bintang berarti Dragon Ball kayak gitu. Nah, akhirnya kami minta dukungan kepada rektor mengapresiasi dan akhirnya jadilah buku yang diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris ini. Memang sebelumnya belum ada, Mbak. Iya. Jadi belum ada untuk yang versi bahasa Inggris, adanya hanya bahasa Indonesia. Indonesia, betul. Gitu. Dan itu pun sangat lama. Kami sudah bawa buku yang pertama dan yang kedua. Dan penerjemahan ini tidak mengubah substansi apapun. Oh. Ya. Oke. Kami tidak mengubah substansi apapun. Karena kenapa? Agar originalitas dari penulis yang pertama tetap terjaga. Dan tentu of course kami sudah minta izin. Oke. Seperti itu. Itu sih dari mukaddimah atau introduction dari ini ya, dari penerjemahan ini. Start pengerjaannya dari kapan? Dari mulai awal semester. Oh, Semester kemarin. Semester kemarin. Yes. Berarti masih di 2025 Iya, ini. masih 2025. 2025 ini. Oke, kita geser dulu. Oke. Kalau tadi dari Mr. Amir sebagai POV dosennya. Sekarang saya pengen tahu dari testimoni mahasiswanya. Kemarin apakah sempat kaget juga? Apakah loh kok begini ya tugasnya? Apakah merasa berat atau gimana? Jujur di sini ya. Jujur li. Awalnya kami emang ketika penerjemahan buku, kami ini emang keberatan. Ya pertama emang dari kapasitas di bahasa Inggris kan bukan bicara tapi penulis. Kan penulis itu ada kaidahnya tertentu gitu. Jadi tapi motivasi dan dorongan dari Bapak Mr. Amir ini kepada kami sehingga kami ini sedikit ada keringanan gitu. Nah, ada sedikit keringanan dan juga motivasi dari teman-teman dosen yang dari teman-teman kelas dan juga dari dosen-dosen yang lain. Karena apa? Karena ini sekarang karya ini bukan hanya kita rasakan sekarang, tapi kebelakangan hari nanti kita juga bisa rasakan karya ini. Itu yang menjadi motivasi dan semangat kami di kelas itu. Oke, selayaknya mahasiswa pada umumnya pasti ngerasa. Iya, merasa. Iya. Kok tugasnya gini. Tapi itu gimana sistem pembagiannya? Alhamdulillah kalau sistem pembagiannya itu kalau kami pertama cari yang original terlebih dahulu. Setelah itu dibagi bab-babnya. Setelah dibagi bab-babnya per kelompok kan di sistem kelompok. Per kelompok itu nerjemah di bab ini, di bab ini, di bab ini, dikasih tugas masing-masing. Satu kelompok ada berapa orang? Satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 6 gitu. Oke, 5 sampai 6 mahasiswa ya. Iya, karena dibagi tugas. Nah, setelah itu setiap penerjemahan itu langsung dikoreksikan ke Mr. Amir. Oke. Iya, disemesterkan. Ya, khawatir ada ada miss karena tujuan kami emang nggak mau menghilangkan substansi buku aslinya. Nah, itu. Oke, itu akhirnya selesai dalam berapa lama jangka Satu semester. Satu semester. Lebih kurang 5 bulan lah. 5 bulan ya. 5 bulan. Wow, karena memang harusnya itu sangat tebal sekali Betul. ya buku originalnya Tebel. itu. Ini juga tebel nih artinya. ini tipe-tipe dosen yang kelihatannya fun, tapi apakah kalau ngasih nilai pelit atau gimana ini maksudnya? Itu off the record ya kan. Tapi gimana Mr. Amir untuk memastikan bahwa teman-teman ini bisa saling berkolaborasi gitu kan, apalagi sistemnya berkelompok. Nah, ini kadang mahasiswa kan juga kadang ngerasa nanti kita yang ngerjain ini gimana nah gimana kalau menjawab keresahan itu? Iya, jadi mungkin bisa barangkali tugas seperti ini itu saya sendiri yang membuat ini pertama di kampus. Awal-awalnya nggak pernah ada tugas seperti ini. Jadi harus ada revolusioner dalam rangka membuat kurikulum merdeka. Jadi sudah bukan paperless lagi. Itu yang pertama. Kalau kita nggak memulai kapan lagi, kayak gitu. Terus yang kedua, memang bahasa Inggris ini kan di Indonesia bukan sekedar bahasa kedua, tapi as a foreign language, sebagai bahasa asing. Beda dengan negara tetangga kita, kayak Singapura ataupun di Malaysia. Itu bahasa kedua. Kita bahasa asing, jadi makanya masih belum bisa menjadi prioritas. Apalagi ini tulisan kan, non-verbal. Jadi ya intent banget. Jadi ketika saya misalkan ngajar, itu sudah bukan materi lagi yang saya ajarkan, tetapi gimana how to translate ini. Jadi bukan materi lagi yang diajarin.
langsung ke ini. Gitu. Tapi yang dimasuk paperless itu apakah revisinya hanya membawa laptop saja atau gimana itu? Oh enggak. Jadi mereka ngirim dokumen. Itu nanti saya ini yang salah perbaiki ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sistemnya nggak harus di print out dulu, terus enggak. langsung coret-coret kayak gitu. Enggak. Saya tipenya bukan kayak gitu. saya nggak suka yang seperti itu karena mereka akan berat nanti. Gitu. Apalagi ya mereka kan tahu sendiri mereka juga belum kerja gitu. Jadi nggak memberatin. Saya cuman kasih strike, di highlight, udah selesai. Paperless. Oke, paperless ya. Karena kalau misalnya yang kayak gitu pasti udah berat di ngerjainnya, betul. berat di kantongnya juga. Bener ya. Itu yang dipikiran mahasiswa malah ke sana kan. Oke. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang salah, oh ini salah nih. Ya kita tidak mengesampingkan AI dalam hal ini. Kita tetap memakai AI, tapi just a partner, tidak 100%. Nggak 100% pakai AI. Karena AI itu kan asli Indonesia kan kepanjangannya kan? Asli Indonesia, bukan asli Inggris ya? Bukan. Sorry, just kidding pemirsa, just kidding. Jadi artificial intelligence kita tidak kesampingkan, kita tetap pakai itu, tapi hanya sebatas partner. Kita berpartner dengan AI, gitu. Bukan semata-mata kita mengesampingkan. Kita perlu, we need it. Tetapi tantangannya adalah kita jangan ketergantungan. Betul. Kalau ketergantungan, ya apa gunanya kuliah? Mending AI aja ijazahnya kan gitu. Oke. Itu ya, itulah fungsinya kuliah ya. Kadang kita bukan hanya sekedar belajar teori, tapi bagaimana pola pikir kita. Bener. Selama kuliah itu yang akan menjadi pembeda ketika sudah lulus. That's right. Saya kasih kesempatan, coba pikirkan satu kata masing-masing ya dari Mas Husni dan juga Mr. Amir selama pengerjaan buku ini. Mungkin dari Mas Husni dulu, pikiran apa? Satu kata selama pengerjaan kemarin-kemarin ini. Satu kata yaitu capek. Iya capek, ya agak sulit gitu guys. Oke, kalau satu kata apa pilihnya? Capek mungkin. Oke, capek. Karena dari POV mahasiswa ini sebagai tugas ya. Oke. Kalau Mr. Amir ini satu kata. Insomnia. Insomnia. Oke, mahasiswanya bilang capek, dosennya juga mengakui ada insomnia. Berarti ini juga ada tantangan-tantangan pastinya begitu ya. Nanti kita akan bedah di setelah yang satu ini, maka dari itu. Dong dibedah. Oh ya jangan dong, jangan ya. Setelah ini kita akan kulik lagi karena di sini juga kelihatannya bawa bukunya ya. Ini ada dua, ada dua. Boleh ditunjukin dulu? Ya ini yang versi bahasa Indonesia. Ini yang asli. Kemudian ini yang sudah kami terjemahkan. Kami sudah cetak juga. Dan sudah disediakan sistem barcode untuk yang mau pesan. Wow, oke. Ini nanti sekaligus pesannya di mana? Ini langsung nih. Ini langsung di sini. Ada barcode. Nanti langsung bisa ya? Bisa ke saya pribadi juga bisa. Kayak gitu. Oke, jadi ini juga sudah dibawa bukunya. Nanti kita akan coba gimana sih perjalanannya selama menerjemahkan buku ini yang bisa dibilang cukup tebal ya untuk waktu 5 bulan. 5 bulan. Sangat-sangat luar biasa cepat sekali. Pemirsa, ya, luar biasa dan biasa di luar. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kopi Darmo. Kopdar barang orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar barang orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar tadi sudah ada 2 kata ini tadi ya. Saya sampai nggak berekspektasi kalau misalnya dari Mas Husni sendiri itu capek karena memang ya namanya mahasiswa juga ada berbagai macam mata kuliah lainnya dengan tugas-tugas lainnya. Tapi kalau dari Mr. Amir, saya lebih nggak expect lagi kalau dosennya juga ikut insomnia gitu. Mungkin ini kita minta klarifikasinya dulu ini ke Mr. Amir nih yang ngasih inisiatifnya kan dari Mr. Amir. Yes. Tapi ternyata Mr. Amir juga yang pusing ini katanya. Gimana? Mungkin ada hal yang bisa diceritakan selama perjalanan. Karena kan kadang mahasiswa tuh ngirim revisian tuh ya kadang dikit, kadang banyak. Ya kalau banyak tuh aduh kerja 2 kali gitu kan. Ini kemarin udah ngirim lagi gitu. Akhirnya ya kurang tidur. Awalnya pengen tidur jam sekian, akhirnya ya udah deh begadang aja sekalian nonton bola. Kayak gitu. Jadi ada bola ditonton kayak gitu. Bolanya ditaruh ya? Iya, bolanya ditaruh gitu. Jadi insomnia. Kenapa ya? Karena saya fokus kepada kualitas, bukan kuantitas. Ini kita cetak terbatas karena memang kita tidak komersil. It's not komersil. Ini enggak. Jadi saya lebih menekankan bagaimana quality control dari buku ini karena ini adalah ulama besar. Jadi outputnya harus besar juga, walaupun ujung-ujungnya insomnia sih. Itu karena memang harus lebih ekstra ya koreksinya. Betul. Pertama koreksi tugas, tapi juga koreksi bagaimana substansinya tadi tidak berubah. Nah, ini yang cukup menarik karena memang kalau misalnya ya pemirsa kita
translate sebatas dari platform biasa seperti Iya. Google, itu pasti ada yang ada yang rusak. rancu. Iya, Contoh kayak susunan gini, akan contoh kayak berbeda. gini. Itu dulu cinta monyet saya. Masa ya in the past love monkey kan nggak kan mungkin berbeda, kan? beda Oke. gitu. Karena nggak bisa kalau ditranslate kata per kata gitu. Kan kita itu bergantung prompt kalau AI. Oke. Sedangkan ini kan ada rasa, ada feel of communication kan kayak Berbeda, gitu, oke. berbeda ya. Jadi kayak ngalir aja gitu antara mesin dengan manusia pasti beda. Apalagi as communicator, you know dah. Ya. Oke, Kayak gitu. jadi memang berbeda ya, karena Yes. memang dari dalam bahasa Inggrisnya pun ada beberapa tahapan juga. Kalau Yes. bagaimana ngomong yang untuk di masa lampau, masa sekarang, masa depan begitu. Yes. Tapi kalau dari Mas Husni sendiri dan teman-teman, apakah ada metode tertentu yang diberikan oleh Mr. Amir juga? Apakah ditranslate-nya per kalimat atau per paragraf atau harus disusun satu-satu atau bagaimana supaya Kalau yang dari Mr. Amir sendiri itu kan yang pertama tadi disampaikan emang di sini kami tidak menganukan AI emang tidak AI itu juga digunakan cuma bukan di langsung seluruhnya AI. Cuma kalau ketika ada kata-kata yang emang dibutuhkan untuk ditransit itu emang ditransit. Kan emang ada istilah-istilah Madura yang ketika ditransit ke itu kan agak rancu. Iya. Nah. Contohnya apa yang paling diingat sama Mas Husni? Kalau yang paling diingat itu kalau yang ya contohnya di apa tak lomba asapu angin kayak gitu itu kan emang emang mau ditransit ke bahasa Inggris. Ini peribahasa Madura. Peribahasa Kalau bahasa Madura. Indonesianya apa itu? Bantal angin berbantal angin berselimut ombak. Ini untuk orang pelaut karena di pelaut. Madura kan rata-rata pelaut. Jadi mereka itu berselimutkan ombak ya, berbantalkan angin. Oke, Gitu. ini ya. Itu filosofis gitu. Oke, terus habis itu gimana itu? Jadi habis dari bahasa Madura di bahasa Indonesia kan dulu dimaknai dulu oleh kita, terus baru di bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris kan. Oh enggak, tunggu. Kalau yang saya cut ya. Kalau yang bahasa Madura kita enggak translate. Karena itu memang local wisdom, kearifan Caranya lokal. seperti itu. Yes. Kalau diartikan kami kehilangan substansial. Kayak gitu. Enggak diterjemah. Oke, Itu khusus yang bahasa Madura. Bahasa Madura. Nah, emang ketika diterjemahkan nanti Berubah. substansinya itu kan beda. Oke, Oke, makanya ya, itu yang begitu. dibilang tadi tidak menghilangkan substansi dan juga menjaga Originalitas. Ya, Kayak gitu. itu untuk yang bahasa Madura Sama tetap Madura. dibiarkan Tetap seperti dibiarin itu. aja. Tapi itu apakah tetap diberi seperti terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau Yang Inggris. Langsung ke Inggris. tetap tapi tidak dihilangkan? Enggak. Oh, Enggak. tidak dihilangkan tapi tetap ada. Oke, Uh-uh. mungkin boleh kita kasih tunjuk lagi bukunya yang sudah diterjemahkan ke kamera Kamu gitu yang ya. bahasa Indo ya. Ya, Oke. Oke, ini kita kasih tunjuk yang Mas Husni dulu. Ini yang versi Iya, bahasa Indon. bahasa Indonesianya Yang ya. originalnya ini, ya, yang belum diterima. Oke, itu terus ini untuk yang Yang Ini untuk yang bahasa Inggris. Nih, judulnya kan ini surat kepada anjing hitam. Kalau diterjemah ini a letter to the black dog. Terus pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kok ada surat kepada anjing hitam? iya Maksudnya itu. apa Saya gitu barusan kan? mau tanya itu. Apa sih maksudnya gitu? Iya. Jadi ini bahasa kiasan sih kayak gitu. Jadi sebetulnya ini adalah bahasa kiasan bahwa anjing hitam itu merupakan ya, anjing itu kan hewan yang dia kepada tuannya itu kan sangat penurut gitu. Menurut sayang sekali. Iya, gitu. Terkenal setia ya. Betul, dan pemberani. Oke. Jadi yang dimaksud anjing hitam di sini dia adalah orang pilihan. Oh. Orang pilihan gitu. Kenapa orang pilihan? Karena cerita dari ulama besar Syekhona Khalil itu hanya orang-orang tertentu yang punya kisah seperti ini. Oke. Begitu. Dan kami rasa masyarakat internasional juga harus perlu mengetahui hal seperti ini. Contoh seperti karomah, wali. Itu nggak ada dalam literatur dunia barat. Iya. Dulu J.K. Rowling sebelum menulis Harry Potter ya, itu nggak ada produser yang mau ngambil. Iya. Tapi setelah membaca itu kan semua tentang hantu. Akhirnya laku. Padahal itu sihir. Nah, kenapa dunia literatur Islam tidak seperti itu? Itu tujuan utama saya. Jadi karomah itu mereka must to know what is karomah. Kalau pengen tahu ya you must read this book. Kayak gitu.
Iya, karena Gitu. memang saya juga jadi penasaran. Kalau misalnya kita dari pemirsa ini kan Yes. katanya ini tidak diperjualbelikan untuk umum bebas gitu. Iya, untuk saat ini enggak. Untuk saat ini Iya. memang enggak. Tapi Enggak. kalau memang ada dari luar, Enggak masalah. itu enggak masalah. Enggak masalah. Oke, Tapi jadi- tetap sepengetahuan kampus kami kayak gitu. Oke. Karena memang yang membuat adalah kampus kami seperti itu. Jadi untuk pembeliannya bisa dipesan kemana? Bisa ke saya, atau bisa langsung ke kampus. Nah, ini apakah ada nomor atau mungkin kontak yang bisa dihubungi Ada. atau Instagram dari kampusnya begitu, Mr. Amir? Ada nomor kontak saya ada. Oke. Nol- Apakah sudah boleh di-share ini? Oh, boleh. Oke. 082 338 332 775. Oke, Kayak itu gitu. ya. Jadi mungkin ada beberapa kampus begitu ya yang memiliki program studi atau mungkin mata kuliah bahasa Inggris dan memerlukan bagaimana sih kira-kira sudut pandang yang versi bahasa Inggris biar Yes. tidak terjemahan sendiri gitu ya. uh. Udah nggak perlu repot-repot lagi untuk scan lagi, terjemahin sendiri. Ini sudah ada versi yang bahasa Inggris. Untuk kontaknya bisa langsung menghubungi Mr. Amir ya. Atau mungkin kalau misalnya bertemu di kampus juga bisa langsung ngomong ya ke Bisa, Mr. Amir. bisa. Amir, saya pesan satu gitu. Atau mungkin bisa untuk kebutuhan kampus Bisa. juga bisa sekali. Karena pasti manfaatnya bukan hanya bagi mahasiswa tapi bagi itu tadi begitu. Tapi Ya masyarakat internasional pastinya. masyarakat internasional pastinya seperti itu. Iya. Tapi apakah ada visi misi lain yang dibawa selain untuk kepada itu tadi? Iya. Pertama ya kemarin waktu kami mengerjakan memang ya bahasa Inggris kalau di level Madura itu memang masih sangat rendah banget. Jadi atas dasar itu saya membuat proyek seperti ini Gebrakan yang gitu. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah saya ingin memperkenalkan ke dunia barat bahwa kita juga memiliki local wisdom atau kearifan lokal yang berbasis keagamaan dan mana hal itu memang harus kita share kepada dunia barat. Ya tadi Harry Potter itu kan sebetulnya dunia sihir semua. Twilight gitu. Oke. J.K. Rowling aja bisa kayak gitu. Saya syukur-syukur nih ada produser yang ngelirik bisa difilmkan loh. Kan Syaihona Khalil lagi proses untuk pahlawan nasional. Kayak gitu. Bahkan film Sang Kiai gitu kan sudah difilmkan gitu. Yang bercerita tentang Hadratus Syekh siapa tuh muridnya Syaihona Khalil? Gajah Masari. Iya, itu sudah ada filmnya. Kenapa beliau tidak? Oke, malah Tuh, gurunya betul, betul. Apalagi produsernya dari orang barat. Wah, pasti akan lebih luar biasa Yes, lagi untuk filmnya. gitu. Oke, baik Mr. Amir dan juga Mas Husni, kita masih akan ngobrol lebih banyak setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Ya, Jawa Kopdar tadi sudah ada cukup banyak yang kita bahas, tapi sebelum kita lebih jauh lagi nih ya, Mr. Amir, untuk proses menuju ke penerbitan ini, apakah dari kampus ikut support begitu ya untuk membantu bagaimana supaya bisa diterbitkan atau bagaimana untuk dukungan dari kampus sendiri? Ya kalau dari kampus memang dukungan itu ada yang finansial, ada yang non finansial. Kalau yang finansial memang terbatas dananya kayak gitu, terbatas dananya. Kenapa terbatas ya? Karena memang ini baru pertama kayak gitu, baru pertama. Jadi takut nggak berhasil. Ternyata berhasil kayak gitu. Ternyata berhasil. Untuk yang dukungan yang non material, kampus itu menyediakan ini loh penerbit yang bagus. Ini loh penerbitnya. Kami memiliki harga yang bersaing kayak gitu. Akhirnya kami menghubungi penerbit yang direkomendasikan oleh kampus sehingga lebih enak komunikasinya. Ini mau seperti apa backgroundnya, temanya seperti apa, gitu. Jadi mereka dalam tanda kutip editor di penerbit itu sudah tahulah bagaimana baiknya ini bukunya mau seperti apa, segmentasinya kemana. Jadi kami sudah pasrahkan. Tetapi memang substansi dari buku ini adalah tentang ulama besar kayak gitu. Ini kan masjid-masjid di sana, masjid di Bangkalan nih. Tapi apakah awalnya sempat ada ditentang dulu atau langsung di ACC ini sama pihak kampus? Awalnya ditentang. Gitu. Bilang apa? Begini. Mereka? Pertama gini, loh kok gini Mr. Amir? Apa nggak bahaya gitu? Nanti orang luar gimana? Justru itu yang saya pengen gitu, agar orang luar tuh tahu bahwa ternyata di dalam literatur Islam bukan hanya di non Muslim gitu, ada juga yang kayak gini. Jadi metafisika itu ada berbarengan dengan fisika kayak gitu, seperti karomah, maunah, musibah itu kan di luar nurul. Itu di luar nurul.
Tapi iya, dilogikakan. nggak bisa dilogikakan. Ya. Dan inilah yang pengen saya eksplor ke orang luar negeri gitu. Ya, biar mereka tahu, oh ternyata di dalam literatur Islam ada juga yang mirip-mirip seperti extraordinary seperti di film Harry Potter itu gitu. Itu kan sebetulnya ya balik lagi ke film Harry Potter, itu kan sebetulnya maknanya apa sih gitu. Itu kan cuma sekedar sihir doang. Padahal di Indonesia itu lebih dari itu. Lebih dari sihir-sihir kayak gitu. Paku, palu gitu. Kalau Harry Potter kan cuma tongkat, cuma sapu lidi yang terbang. Kalau di Indonesia, waduh. Tapi itu kan negatif. Ini yang positif kayak gitu. Ibarat yin dan yang kayak gitu. Nah itu, dan mereka pasti belum tahu dan pasti sangat asing. Tapi kalau memang sudah difasilitasi dengan yang seperti ini, itu bisa jadi, oh ada ya yang seperti iya, makanya real, bukan real kereta api. Iya, bukan. Rel kereta api ya. Oke, saya dari tadi kena terus ini ya. Oke, jadi sudah bukan lagi imajinasi, tapi memang benar-benar ada. Aplikatif langsung. Awalnya sama kampus ragu, masa sih kok gini? Ya, tapi saya membuktikan, I prove to them. Gitu, and it works, berhasil kayak gitu. Alhamdulillah. Ini alhamdulillahnya berhasil. Berhasil, walaupun insomnia. Insomnia dan ada capeknya pasti ada ya. Tapi sekarang pasti Mas Husni bangga dong, sudah ada karyanya. Gimana kesan pesan mahasiswa dan teman-teman lainnya itu gimana? Kalau dari kesan dari kami sebagai mahasiswa, ya alhamdulillah dengan dorongan dari motivasi dari Mr. Amir itu, kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya mahasiswa yang non produktif, tapi jadi mahasiswa yang produktif gitu, bisa menghasilkan karya gitu. Gitu. Tapi ada berapa kelas kira-kira untuk matkul bahasa Inggris ini? Kalau matkul bahasa Inggris itu kan emang di programnya itu setiap semester pertama itu emang ada matkul bahasa Inggris gitu. Oke, jadi mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Total mahasiswanya ada berapa yang ikut dalam pengerjaan ini? Kalau yang ikut dalam pengerjaan ini hanya di satu prodi, yaitu Ekonomi Syariah angkatan 24. Yang satu lebih prodi. Berapa kira-kira? Kurang lebih itu sekitar 40 teman-teman. Wow, di bayangan saya itu kira-kira ada minimal 100 orang lebih. Ya, kan 40 tuh JKT48. 48 ya. Aduh, bercanda terus. Iya. Ini ya. Habis ini kita bukan jadi bahas ini ya, kita malah jadi ngelawak ya sore-hari ini. Oke, tapi sebentar. Gimana kemarin waktu dibimbing sama Mr. Amir gitu? Apakah memang sistemnya memang hanya dibuat bab seperti itu, atau memang untuk setiap pertemuan ada konsultasi khusus, bimbingan khusus, atau bagaimana? Ya pertama emang ada bimbingan khusus, setiap pertemuan itu emang ada diselingkan, selain juga materi juga ada bimbingan khusus untuk penerbitan buku ini. Ya selain itu juga di luar waktu kuliah juga kita mengirimkan naskah untuk dikoreksikan ke Mr. Amir gitu. Jadi pengerjaannya memang update-nya seminggu sekali, sekali. Jadi bukan hanya weekday gitu. Oh, tidak hanya di jam kuliah. Jadi Mr. Amir juga menerima di weekend. Menerima. Makanya insomnia kan. Oh, itu ya. Gitu. Yang harusnya bisa libur gitu ya, tapi malah nggak bisa libur. Itulah orang pintar. Oke, itulah orang pintar. Tapi Mr. Amir, untuk istilah-istilah seperti bahasa Arab atau bahasa Madura itu tadi, itu bagaimana untuk diterjemahkannya atau masuk dalam buku ini bagaimana? Oke. Pertama, kalau bahasa Madura, karena itu bahasa lokal, jadi kalau bahasa lokal kita memang no translation, tidak ada translasi. Kenapa? Karena itu memang kearifan lokal yang ada di Nusantara, kayak gitu, kayak TV 9 Nusantara gitu kan, gitu. Itu memang saya tidak terjemahkan. Kenapa? Itulah memang feel-nya biar dapat. Ini ternyata bahasa Madura, gitu. Indonesia kan bahasa kedua terbanyak bahasa daerah terbanyak yang nomor 2 di dunia. Kalau bahasa Arab memang kami translatekan, karena bahasa Arab kan bahasa internasional. Jadi saya harus translatekan, tapi kalau bahasa Madura tidak, kayak gitu. Kenapa bahasa Arab itu harus ditranslate? Karena bahasa Arab itu kalau di bahasa Inggris memang rada-rada beda, kayak gitu, rada-rada beda. Yang sama cuma satu, halo. Ya, bahasa Arab juga sama, halo. Bahasa Meksiko juga sama, halo gitu. Itu. Jadi memang ada PR-nya di situ. Tapi gini, untuk Mr. Amir ini kan dosen bahasa Inggris gitu ya. Untuk istilah-istilah bahasa Arabnya apakah konsultasi ke orang lain atau bagaimana? Konsultasi ke dosen bahasa Arab. Gitu. Ini benar nggak translasinya gitu. Jadi ini pekerjaannya nggak cuma dari Mr. Amir. Enggak. Ya?
collab lagi. Ada Collab. dosen apa aja yang Bahasa diikutkan? Arab dan bahasa Inggris. Udah gitu Bahasa aja. Arab, bahasa Bilingual. Inggris. Oke. Bilingual. Selain dari kampus, ada dukungan lagi dari yang lain-lain? Mr. Amir? Selama ini enggak. Namun kami berharap dengan adanya program ini ada masyarakat yang ya setidaknya mengangkat beliau gitu. Setidaknya ada follow up lah kepada pemerintah terkait atau mungkin dinas-dinas terkait untuk buku ini lebih booming lagi gitu. Terus saya pengen buku ini bukan hanya sekedar pajangan, apalagi literasi kita rendah ya. Ya. Ya literasi kita rendah, kita harus akui itu. Ya kita harus akui itu, jangan Bukan malu. fitnah atau fakta? Bener, Fakta. ini fakta, literasi kita rendah. Contoh kalau misalkan kita di forward kayak misalkan kalimat di WhatsApp, kita skip aja. Ya kan? Itu literasi kita rendah. Makanya dengan buku ini saya pengen literasi kita di dunia literatur Islam terutama harus progres. Terutama dalam kancah internasional. Betul, ya? itulah orang pintar. Itulah orang pintar. Maka dari itu kita masih akan lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar. Dari tadi kita udah banyak sekali yang ngomongin soal penerjemahan bukunya Saifona Khalil ini yang alhamdulillah diberikan support yang baik sekali dari pihak kampus, terutama juga ini Mr. Amir sebagai dosennya ini juga bisa berkolaborasi dengan dosen yang lain, termasuk dosen mata kuliah bahasa Arab ya, Bahasa Arab. dan juga mahasiswanya ini alhamdulillah juga bisa diajak berlari bersama dalam satu semester ini. Iya. Mungkin ini selanjutnya dari Mas Husni ada kesan-pesan yang ingin disampaikan. Mungkin mau pakai bahasa Madura juga boleh, atau mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa plus 62. Silakan Mas Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Amir yang selaku dosen bahasa Inggris kami yang membimbing kami untuk menerbitkan buku Surah kepada Haji Kitab ini diterbitkan kepada bahasa Inggris. Dan yang kedua kepada kepada kampus yang sudah memberikan peluang untuk bisa menerbitkan ini, dan juga ada lampu hijau dari kampus, dan juga kepada teman-teman Hima Prodi Angkatan 24, Hima Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 24 yang telah kerjasamanya sehingga buku ini rampung pada tepat waktunya. Oke, luar biasa. Berikutnya ini Mr. Amir. Ini boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandarin juga boleh ini. Bahasa Jepang. Ni hao. Bahasa Jepang juga bisa. Oke, silakan Mr. Kenapa Amir. sih kok saya yang ditembak? Dosennya ya, dosennya ya. Oke, dosennya. Yeah, for the first time I say thank you for my campus very support this program or this project ya, dan tentu ya saya sangat apresiasi, I'm very appreciate to my student. Ya mereka awalnya nggak bisa mister, nggak bisa. Saya bilang di dunia ini semuanya bisa kecuali ular piton, karena ular piton nggak berbisa. Saya gitu kan. Ular piton kan menggigit, nggak berbisa. Akhirnya mereka oh iya oke gitu. Saya takut salah mister. Jangan takut salah, berarti selama ini kamu benar gitu. Kayak gitu kan juga gitu. Ya mungkin bingung orang komunikasi gitu kan. Ayo maju ke depan, saya takut salah mister, berarti selama ini kamu benar kayak gitu kan. Jadi filsafat ini. Ya terus dengan adanya buku ini saya berpesan kepada diri saya sendiri untuk terus progres, nggak berhenti di sini. Saya pengen buat project-project yang lebih gila lagi. Kayak gitu, agar ya pertama saya ingin membuat literatur dalam dunia Islam kembali bangkit. Kita dulu kan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat, Al-Jabar, Al-Hawarizmi, Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, Ibnu Sina, macam-macam. Ya, sekaligus juga saya pengen literasi kita meningkat dalam ranah Jawa Timur, terutama di Pulau Madura, yang mana notabene mereka masih tertinggal dari kota Surabaya. Kepada Jawa Timur, saya mengharap buku ini ada follow up kepada pemerintah, kepada dinas terkait, kepariwisataan, dan dinas-dinas yang akan membidangi ini. Karena memang saat ini Saifona Khalil menuju proses pahlawan nasional. Saya harap buku ini ada timbal balik lah begitu dari pemerintah Jawa Timur pada umumnya dan pemerintah Kabupaten Bangkalan pada khususnya. Ya ini saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita budayakan literasi. Ya karena kalau kita tidak membudayakan literasi, apa yang akan kita baca? Kayak gitu. Ya, dan yang paling penting dalam buku ini adalah
bahwa buku ini adalah buku yang mungkin biasa aja, tapi isinya itu luar biasa. Dan tentu surat kepada anjing hitam. Kenapa namanya anjing hitam? Ya tadi di awal-awal saya sudah menjelaskan bahwa hanya orang-orang tertentu yang menyebutkan anjing hitam itu. Ini bukan semata-mata bahasa klise, tidak. Ini memang bahasa kiasan bahwa anjing itu adalah orang yang setia, pemberani. Kenapa hitam? Karena hitam itu adalah pelengkap dari seluruh warna di dunia. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mr. Awir dan juga Mas Husni. Matur sekelangkong ya. Oh, tahu juga. Iya. Setelah kita ngobrol-ngobrol sore hari ini, kita tiba-tiba jadi bestie, jadi tretan dibi ini ya. Oke, ini boleh kasih penutup pakai bahasa Madura dong. Saya nunggu loh dari tadi, kok nggak ada bahasa gitu. Maduranya sama sekali ini. Oke. Ya, sedikit aja gak apa-apa. Oke. Ini ngerti nggak bahasa Madura? Oh, nanti ditranslate. Oke. Kan ini tadi udah ditranslate ya, diterjemahkan bahasa Inggris. Ini masih mikir dua detik ya. Oke. Bisa. Situng 2 telok ben empak. Cakep. Kopi Darmo ampon depak. Artinya? Paling bagus anak nah bapak. Oke. Nengkuh TV 9 sepaling tepak. Oh. Ini kayaknya itu tentang 1, 2, 3, 4 Iya. gitu ya. Kopi Dharma paling enak. Terus paling bagus anaknya bapak. Nonton TV 9 yang paling tepat. Oke, luar biasa. Terima kasih. Dan yang paling penting ya, terakhir Oke. nih. Ini bukan kerja kelompok, tapi kelompok kerja. Kelompok kerja. Karena Kenapa kalau seperti itu? kerja kelompok. Kelompoknya dikit gitu. Oke, tapi kalau misalnya Mr. Amir ini saya bisa melihat ya bagaimana beliau ini membentuk ekosistem, bagaimana mahasiswanya ini bisa berpikir dan membuat langkah yang tidak hanya bisa dirasakan sekarang, tapi bagaimana beberapa tahun, puluh atau bahkan ratus tahun ke depan buku ini masih bisa ada seperti itu, bisa bermanfaat untuk banyak orang begitu ya. Yes. Sekali lagi terima kasih banyak Mr. Amir dan juga Mas Husni. Saya berharap ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Jangan pertama dan terakhir, semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena nggak jauh kan ya dari Nggak jauh, sini dekat. ya. Paling cuma 1 jam. Iya, oke. Cuma 5 menit ya. Iya, 1 jam. Maksudnya 1 lompatan. Jam kan lompat 1 jam gitu. Oke, jadi Gitu. cuma 5 menit tapi dikali 10 ya. Ya. Oke, kurang lebih. Kalinya 1 jam. tadi meluber kemana-mana. Karena lagi hujan. Oke, baik pemirsa Kopi Darmo TV Sebelah Nusantara, selesai sudah ya obrolan kita di sore hari ini terkait dengan penerjemahan buku biografi Ulama Besar Syekhona Khalil Bangkalan dalam versi bahasa Inggris. Ini spesial sekali. Ini dari program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekhona Khalil, terutama dalam mata kuliah bahasa Inggris. Semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa saksikan Kopi Darmo di hari dan jam yang sama. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopi bareng orang-orang pintar.